Ini adalah perbuatan kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Adapun menggambar dengan gambar yang bernyawa atau membuat lukisan di dinding atau di baju atau yang lainnya dengan lukisan yang bernyawa, tetapi tujuannya untuk yaitu kenangan atau untuk tujuan yang lainnya, nah ini tidak sampai kepada kekufuran, tetapi termasuk dosa besar, termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, siapakah yang lebih zalim dari orang yang menciptakan makhluk seperti ciptaanku? Siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan makhluk seperti ciptaannya Allah. Falyakhluqu dzarratan, maka silahkan mereka menciptakan dzarratan, yaitu semut yang kecil. Aw liyakhluqu habbatan, atau mereka silahkan menciptakan satu biji-bijian yang kecil. Aw liyakhluqu sya'iratan, atau silahkan mereka menciptakan satu biji gandum. Akhrajahu, hadis Al-Qudsi riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan menggambar gambar yang bernyawa, membuat patung dengan lukisan yang bernyawa, menyerupai ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggambar gambar yang bernyawa, menyerupai ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk menciptakan semut yang kecil, atau Allah memerintahkan kepada mereka menciptakan satu biji-bijian gandum atau biji yang kecil, atau satu debu. Mereka tidak akan sanggup menciptakan apapun dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan masalah menggambar atau masalah melukis lukisan yang bernyawa, menggambar dengan gambar yang bernyawa, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang sepele, tetapi itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi tidak ada kezaliman yang lebih zalim daripada orang yang menyerupai ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadis berikutnya, walau ma an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan Al-Imam Bukhari serta Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alladzina yudahi'una bi khalqillah. Manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai ciptaannya Allah. Yang dimaksud menyerupai ciptaan Allah pada dua hadis ini adalah orang-orang yang melukis lukisan yang bernyawa, orang-orang yang menggambar dengan gambar yang bernyawa, atau membuat patung, yaitu patung makhluk yang bernyawa. Mereka adalah manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat nanti. Dan pada dua hadis ini, pelaku tersebut dihukumi keluar dari Islam. Jadi pada dua hadis ini, pelaku yang menggambar makhluk yang bernyawa dihukumi keluar dari Islam, karena mereka menggambar untuk menyerupai ciptaannya Allah. Karena mereka menggambar untuk menandingi ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka dihukumi keluar dari Islam apabila patung yang mereka buat atau gambar yang mereka gambar atau lukisan yang mereka lukis disembah dari selain Allah. Jadi pelukis atau penggambar atau pemahat patung yang patungnya disembah selain Allah, perbuatan mereka adalah perbuatan kufur yang menjadikan mereka keluar dari Islam. Maka Allah menyebutkan pada hadis qudsi, wa man adlamu, tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kezaliman mereka, karena mereka membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga karena mereka membuat gambar, membuat patung atau melukis lukisan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melukis atau menggambar dosanya tidak sama antara satu dan yang lainnya. Jadi dosanya ada tingkatan-tingkatannya. Jadi dosa melukis, dosa menggambar, ada yang termasuk dosa kekufuran, mengeluarkan seseorang dari Islam jika tujuannya menandingi ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, jika tujuannya supaya gambar tersebut disembah selain Allah. Jadi mereka yang menyembah berhala, mereka yang menyembah patung,
terkadang membeli dan ada penjualnya. Penjual patung, penjual berhala, penjual lukisan yang disembah selain Allah. Dosa mereka bukan dosa ringan, dosa mereka adalah dosa kufur, keluar dari Islam. Karena patung yang mereka buat atau lukisan yang mereka lukis atau gambar yang mereka gambar disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di bawah mereka ada yang melukis untuk kenangan, ada yang melukis untuk hiasan. Jadi ada yang melukis untuk kenangan, bukan untuk disembah, tetapi untuk dikenang. Atau ada yang melukis gambar yang bernyawa untuk hiasan. Dosa mereka di bawah derajat dosa kufur, tetapi masih termasuk dosa besar. Masih termasuk dosa yang besar, karena menggambar gambar yang bernyawa ini termasuk dosa besar. Maka janganlah kita gampang-gampangan tentang masalah gambar. Banyak yang sudah ngaji, anaknya memakai gambar yang bernyawa. Sudah ngaji kitab tauhid, tasnya tas yang gambarnya bernyawa, atau pakaiannya gambar bernyawa. Padahal sudah ngaji. Ini ilmunya tidak diamalkan. Ini bukan perkara yang ringan. Ini perkara yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, walahuma an Ibni Abbasin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwirin finnar, semua pelukis di neraka. Semuanya, baik yang melukis tujuannya untuk disembah selain Allah, atau yang menggambar tujuannya menandingi ciptaan Allah, ini otomatis mereka di neraka Jahannam khalidina fiha. Atau yang melukis untuk dikenang, atau mereka yang menggambar untuk hiasan, semuanya di neraka. Ini menunjukkan perkara yang besar, mungkar yang agung. Tidak ada yang meremehkannya kecuali di'aful iman, kecuali orang-orang yang lemah imannya. Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Dijadikan untuknya, dihadirkan untuk pelukis semua gambar yang mereka gambar. Kemudian yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Allah mengadabnya. Jadi gambar yang mereka gambar didatangkan pada hari kiamat, yang dengannya Allah mengadab pelukis pada hari kiamat. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada pelukis tersebut supaya meniupkan roh. Tiupkan roh lukisan yang Anda lukis, karena Anda menyerupai ciptaan Allah. Falaisa binafikhin, maka tidak ada seorang pun yang bisa meniupkan roh. Tidak ada seorang pun yang bisa meniupkan roh. Apabila dia menggambar binatang, Allah mendatangkan binatang yang mereka gambar.
Kemudian Allah perintahkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk meniupkan ruh. Kalau dia tidak bisa, maka Allah menyiksanya di neraka. Ini mencakup semua pelukis. Ini mencakup semua penggambar, gambar yang bernyawa. Dan mencakup semua pemahat patung. Baik patung yang disembah atau patung yang dijadikan hiasan. Semuanya disiksa oleh Allah di hari kiamat nanti. Wal iyadu billah. Maka janganlah kita meremehkan masalah yang besar ini. Walau ma'anhu marfu'an man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ruh. Dan diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari serta Al-Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menggambar gambar yang bernyawa di dunia, Allah memerintahkan kepadanya untuk meniupkan ruh di gambar yang telah digambarnya. Walaysa binafikhin, maka sekali-kali ia tidak bisa meniupkan ruh. Apabila dia tidak bisa meniupkan ruh, Allah akan mengadabnya. Jadi Allah tidak suka. Allah melaknat orang-orang yang menyerupai dan menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka para pelukis yang menggambar atau yang melukis lukisan yang bernyawa, Allah perintahkan pada hari kiamat kepada mereka untuk meniupkan ruh. Walaysa binafikhin, dan mereka tidak sanggup meniupkan ruh. Jadi hadis tersebut adalah ancaman keras bagi pelukis atau penggambar atau pemahat patung yang bernyawa, baik tujuannya untuk disembah atau tujuannya hanya untuk hiasan saja. Kalau tujuannya disembah, maka ini kekufuran. Ini kekufuran. Dan apabila tujuannya untuk hiasan, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar, namun tidak sampai kufur. Wali Muslim an Abil Hayyaj qala li Aliyun ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Muslim dari Abul Hayyaj, ia berkata, Ali ibnu Abi Thalib berkata kepadaku, ala ab'athauka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah aku mengutusmu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku, alla tada'a suratan illa tamastaha, janganlah engkau membiarkan gambar, yaitu gambar yang bernyawa, kecuali engkau menghapusnya, kecuali engkau melenyapkannya. Wala qabran musyrifan, dan janganlah engkau membiarkan kuburan yang terlalu tinggi, illa sawaitahu, kecuali engkau meratakannya. Jadi pada waktu penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidak membiarkan gambar yang bernyawa,
baik itu berupa patung atau lukisan di dinding atau di kain, kecuali dihapus atau kecuali dilenyapkan atau dibakar. Dan supaya Ali bin Abi Thalib tidak membiarkan kuburan yang terlalu tinggi, supaya diratakan. Karena fitnah kuburan dan fitnah gambar penyebab utama manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fitnah kuburan dan fitnah gambar adalah penyebab utama manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah dan Ummu Habibah, keduanya bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gereja di Habasyah yang sangat bagus. Gereja tersebut namanya Gereja Maria. Wa fiha tasawir, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar, yaitu makhluk yang bernyawa, gambar orang-orang yang soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaik idza mata fihim rajulun salihun banau ala qabrihi masjidah." Mereka adalah suatu kaum yang apabila ada orang soleh meninggal dunia, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Wa sawwaru fihi tilka surah, kemudian mereka menggambar gambar orang yang soleh di masjid tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaiki syirarul khalqi indallah." Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Kenapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, li'annahum jama'u bainal fitnataini, karena mereka mengumpulkan dua fitnah, fitnatul qubur wa fitnatit tamathil. Mereka mengumpulkan dua fitnah, yaitu fitnah kuburan, fitnah mengagungkan kuburan, dan fitnah membuat gambar. Keduanya ini adalah fitnah yang terbesar yang menimpa umat manusia, sehingga menyebabkan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang terjadi di zamannya Nabi Nuhin alaihi salam. Kemudian penulis berkata, fihi masail, dari bab ini terdapat beberapa pelajaran dan faidah serta permasalahan yang diambil. Al-ula, at-taghlidus syadid fil musawwirin, ancaman keras bagi pelukis dan penggambar. Ats-tsaniyah, jadi pelukis dan penggambar mereka melakukan dosa yang sangat besar. Bisa jadi dosa mereka termasuk kufur, keluar dari Islam, apabila mereka menggambar lalu gambar mereka disembah selain Allah. Jadi terkadang manusia itu berkata, saya bekerja profesional seperti profesi saya tidak tahu. Mereka minta lukisan apa, saya buatkan. Mereka minta patung apa, saya buatkan. Urusan disembah urusan mereka. Tidak.
Anda juga ikut dosanya. Anda telah kufur karena lukisan Anda disembah selain Allah. Jadi siapa yang membuat patung untuk disembah dari selain Allah, siapa yang membuat lukisan untuk disekutukan dengan Allah, maka ini dosanya dosa kufur, keluar dari Islam. Siapa yang menggambar, tujuannya tidak demikian. Tujuannya untuk hiasan, seperti menggambar binatang yang bernyawa, atau tujuannya untuk kenangan. Menggambar tujuannya untuk kenangan terhadap gurunya atau ulamanya, maka ini termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi menggambar atau melukis lukisan yang bernyawa ini menafikan tauhid, menghilangkan tauhid atau menghilangkan kesempurnaannya sesuai dengan tujuannya masing-masing. Yang kedua, at-tanbihu 'alal illah wa huwa tarkul adab ma'allah. Alasan dilarangnya menggambar gambar yang bernyawa, wa huwa tarkul adab ma'allah, tidak beradab kepada Allah. Jadi orang yang melukis dengan lukisan yang bernyawa, mereka tidak memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dahaba yakhluqu ka khalqi." Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaanku. Dia melukis lukisan yang bernyawa, menggambar gambar yang bernyawa, adalah menunjukkan seseorang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada ikhwas sekalian, perhatikan anak-anak kita, tas mereka, baju mereka, kaos mereka. Apabila ada gambar yang bernyawanya, ini tidak boleh, ini haram, ini dosa besar. Adapun boneka tidak mengapa, tetapi jangan dijadikan hiasan, jadikanlah mainan. Boneka anak tidak mengapa, tetapi jangan dijadikan hiasan, tetapi jadikanlah mainan. Setelah dibuat mainan, ditempatkan di tempat yang aman, di tempat yang tertutup. Karena ada boneka yang setelah dipakai main dijadikan hiasan ruang tamu. Apabila demikian, hukumnya sama. Itu termasuk dosa besar, bukan yang diperbolehkan. Jadi boneka kalau untuk mainan tidak mengapa. Kemudian ditempatkan di tempat, bukan dipajang, tapi boneka yang dijadikan boneka hiasan ruang tamu, boneka hiasan kamar, ini termasuk. Kadang-kadang anaknya perempuan manja, lucu, kemudian kamarnya penuh dengan boneka. Ini bukan mainan, itu hiasan ini. Kalau hiasan termasuk hadis ini. Kalau mainan, setelah dipakai main, diletakkan di lemari atau di kotak. Jadi bedakan antara mainan dan hiasan. Kalau boneka mainan tidak mengapa, tapi kalau boneka dipakai main dan dipakai hiasan kamar, dipasang di tempat tidurnya atau di raknya, ini termasuk ancaman keras yang disebutkan pada hadis ini. Yang ketiga, at-tanbihu ala qudratihi wa ajzihim. Peringatan ala qudratihi, bahwasannya Allah maha sempurna kekuasaannya,
dan manusia tidak sanggup, tidak memiliki kekuasaan. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah dalam hadis qudsi, falyakhluqu darratan aw habbatan aw sya'iratan. Mereka yang membuat gambar yang bernyawa, apabila menandingi aku, silahkan mereka menciptakan semut kecil atau satu biji-bijian kecil atau satu biji gandum. Mereka tidak sanggup melakukannya. Yang keempat, at-tahsrihu bi annahum asyaddun nasi adaba. Penegasan bahwasannya pelukis atau penggambar adalah manusia yang paling keras siksanya, karena mereka telah kufur kepada Allah, yaitu apabila lukisannya untuk disembah selain Allah, atau lukisannya untuk menandingi ciptaan Allah. Jadi ada mereka orang-orang kafir menggambar atau melukis tujuannya untuk menandingi ciptaan Allah. Ini kufur. Ini mengeluarkan seseorang dari Islam. Tetapi kalau tujuannya untuk hiasan atau untuk kenangan, ini termasuk dosa besar. Jadi gambar untuk hiasan, baik di dinding atau di tirai atau di baju atau di lemari atau di tas, ini termasuk dosa besar. Ini bukan dosa yang ringan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Al-khamisah, annallaha yakhluqu bi'adadi suratin nafsan yu'adzibu biha al-musawwira fi jahannam. Allah menciptakan semua gambar yang telah digambar. Kalau dia menggambar gajah, Allah menciptakan gajah. Karena dia disuruh meniupkan ruh, dia tidak bisa. Maka Allah yang menciptakannya, benar-benar menjadi gajah. Kalau dia menciptakan menggambar ular, Allah akan mendatangkan ular untuk menyiksa penggambarnya. Jadi kalau gambarnya katakan 100, didatangkan 100 dari hasil gambarannya. Kemudian Allah menciptakan, memiliki nyawa untuk menyiksa pelakunya pada hari kiamat. Ini mencakup umum, baik yang melukis untuk disembah selain Allah atau yang melukis untuk hiasan. Jadi Allah menciptakan lukisan mereka, yaitu lukisan-lukisan yang bernyawa. Allah menciptakan sesuai dengan lukisannya. Kalau dia melukis contohnya singa, Allah menciptakan singa untuk menyiksanya di hari kiamat nanti. Naudzubillah. Ini adalah ancaman yang mengerikan. Maka orang yang menggambangkan masalah gambar adalah orang yang dhaifut tauhid, orang yang lemah tauhidnya. Annahu yukallaf an yanfukha fiha ar-ruh. Allah memerintahkan orang yang menggambar untuk meniupkan ruh. Ini loh gambar yang kamu gambar sekarang ada, berikan ruh. Tapi dia tidak bisa. Maka Allah ingin memperlihatkan kepada manusia yang menciptakan alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaisa binafikhin, maka dia tidak bisa meniupkan ruh. As-sabi'ah, yang ketujuh, al-amru bitamsiha idza wujidat, perintah untuk menghapus gambar jika ada. Yang dimaksud gambar adalah gambar yang bernyawa, baik 3 dimensi
Itu seperti patung atau gambar lukisan saja, lukisan dinding atau lukisan di baju atau lukisan di lemari, di kamar untuk jadikan hiasan, diperintahkan untuk menghapusnya. Karena itu termasuk dosa besar. Dan rumah yang ada gambarnya, yaitu gambar yang dijadikan hiasan, gambar yang bernyawa, tidak ada malaikat yang masuk ke rumah tersebut. Tidak ada malaikat yang masuk ke rumah tersebut, yaitu malaikat-malaikat rahmat. Malaikat Jibril berkata, "Inna ma'syarul malaikah." Kami semua malaikat la nadkhulu baitan, tidak memasuki rumah, fihi kalbun wala suratun, yang di dalamnya terdapat anjing dan terdapat gambar bernyawa. Gambar yang bernyawa adalah gambar yang dipajang, bukan gambar yang ada di buku anak-anak kita, yaitu gambar pelajaran. Ini dibolehkan. Jadi ada yang perkara yang darurat, ini tidak termasuk. Wallahu a'lam. Sampai di sini kajian kita. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Terima kasih banyak atas kehadiran ikhwah-ikhwah sekalian. Syukran katsiran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Barangkali ada pertanyaan, jangan banyak-banyak. Penggambaran atau pemahatan patung yang separuh badan, apakah ini termasuk dalam hadis ini? Terus kemudian iya, animasi apakah juga termasuk di dalam hadis ini? Animasi bagaimana? Seperti Upin atau apa kayak begitu. Iya. Menggambar gambar yang bernyawa setengah badan. Kalau dari tengah ke atas, separuh badan ke atas, ini termasuk. Tapi kalau kepalanya hilang, tidak mengapa. Jadi bernyawa apabila kepalanya apa? Hilang. Bagaimana dengan gambar yang seperti yang ditanyakan tadi? Ya sama. Doraemon, apalagi Upin, Toyol atau apa gitu, gambar singa, sama termasuk. Bagaimana dengan gambar mobil yang bernyawa? Iya. Apa, kereta api tapi ada wajahnya. Nah, ini subhat, lebih utama dihindari. Ini subhat, lebih utama dihindari. Jadi memang susah kita membelikan anak tas gitu ya, yang polos gitu, susah. Mayoritas bergambar, gambar yang bernyawa. Ya seperti tadi gambar kereta api tapi ada nyawanya. Jadi pada asalnya kereta api itu tidak memiliki nyawa, tetapi mereka yang membuatkan mata dan hidung dan ini menyerupai gambar yang bernyawa. Lebih selamat ya kita menghindari syubhat. Lebih selamat kita menghindari syubhat. Jelas ya? Demikian. Wallahu a'lam. Iya. Tadi kan disebut di akhir kalimat tadi yang untuk pelajaran tidak apa-apa ya. Iya. Kalau untuk media informasi, akan menginformasikan ini, tapi dengan visual ada gambarnya kalau saja. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat diukur sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Jadi ada contohnya gambar singa, buku pelajaran ini, gambar singa anak
untuk anak-anak, kepalanya dihilangkan. Ini melampaui batas. Kisi ngata kondasi hilang. Bingung anak-anak ini. Ini tidak benar. Tidak apa-apa kalau buku pelajaran tidak mengapa. Jadi apabila seperti contohnya untuk paspor, untuk KTP, uang gitu ya, digunting gitu uang kita. Enggak. Gambar yang bernyawa yang ada sifatnya darurat tidak mengapa. Tetapi foto ijazah ditempel di dinding, ijazah TK contohnya. Nah, ini termasuk yang diancam pada hadis ini. Naudzubillah, jangan. Itu banyak madaratnya subhanallah, menyebabkan kesurupan. Jadi gambar itu menyebabkan kena sihir. Ini madarat dunia, tidak terlalu besar akibatnya. Yang lebih bahaya adalah madarat akhirat, dosa besar. Jadi orang yang beriman kalau ingat dosa besar menggigil. Tapi kalau orang yang dhaiful iman, katakan dosa besar, kata Ibnu Mas'ud, seperti lalat yang hinggap di hidung. Itu saja. Itu tanda lemahnya tauhid. Demikian. Jadi kalau membeli baju untuk anak kita tidak apa-apa. Ini subhanallah, kita ini hidup. Contohnya kita ingin ngajak anak kita main. Kita ngomong sama istri, saya mau main dengan syarat tidak ada musiknya. Sudah. Jangan gampang-gampangan ya ikhwah. Mainannya tidak tahu mainannya itu mandi bola, tapi musiknya. Kenapa musik? Hanya untuk mainan anak. Kita ini mendengar musik. Maka kita malas membaca Al-Quran. Walaupun kita tidak sengaja niat mendengarkan apa? Musik. Istri ngajak makan. Biasanya istri itu senang kalau dijak makan di luar. Satu, dimanjakan. Dua, enak masak. Ya. Iya, tidak apa-apa. Tapi jangan cari rumah makan yang ada apa? Musiknya. Sambil makan, sambil musik. Ya, di mana iman kita ini? Iman gitu. Kita ngaji menambah iman, makan di luar mengurangi apa? Iman. Habis ngaji makan di warung apa gitu, ada musiknya. Imannya naik setelah ngaji. Belum pulang imannya sudah apa? Turun lagi. Ya, harus berjuang. Kita ngaji itu berjuang meningkatkan iman. Jadi masalahnya makan tidak masalah. Cari makan dan cari makan yang sederhana, insya Allah lebih hemat dan lebih selamat dunia dan akhirat. Selamat dunia tidak terlalu menguras kantong kita. Selamat akhirat tidak mengurangi iman kita. Ini masalah makan. Ya anak kita apa makan di sana apa itu loh enak. Iya enak. Tapi mahal juga. Kemudian ada musiknya. Kenapa gitu? Kenapa kita cari makanan yang enak tidak apa-apa sekali-sekali. Tetapi yang tidak ada apa? Musiknya. Kecuali kalau kita datang tolong musiknya dimatikan. Kalau mereka nurut, alhamdulillah. Kalau enggak kita nggak jadi beli. Selesai. Mas bisa enggak dimatikan? Kita mau beli bakso. Oh iya pak, alhamdulillah. Duduk. Kalau nggak jadi, sudah pergi saja. Bismillah. Rumah makan juga banyak. Dah harus yang ada apa? Musiknya. Tapi jangan gampang-gampangan. Masalah kita itu, kita tidak niat kok gitu. Kita tidak niat, ya sudah. Karena kita itu duduk, kecuali kita kalau masuk minimarket gitu, Masya Allah, iklannya campur iklan, campur musiknya segerakan sudah. Jangan berlama-lama. Sambil ke jalan-jalan di mall, musiknya terus, ya Allah, subhanallah. A'udzubillah.
Jadi kalau kita ini secara tidak sengaja mendengarkan musik, kemudian menikmatinya, yang kita korbankan itu Al-Quran, zikir, berat zikir. Al-Quran satu juz itu, ya Allah, luar biasa capeknya. Megap-megap. Kita tidak sampai mengatakan mangap-mangap ya. Megap-megap, ngos-ngosan. Susah sekali, berat sekali. Beratnya di hati. Ini di hati. Kalau hati kita ini bersih, kita ini rindu dengan Al-Quran. Tapi karena kita yang lihat YouTube saja, pengajian saja, kadang-kadang keluar iklan musik. Bayangkan, subhanallah, kita tidak ingin sama sekali seret keluar iklan musik. Sambil kalau dimatikan langsung kan tidak bisa. Sampai menunggu berapa detik, 5 detik baru bisa dihilangkan. Itu risiko, ya risiko. Gak ada yang gak risiko. Itu risiko, iya. Apalagi kita yang gampang-gampangkan. Makan enak sekali sambil musik gak sengaja. Ini kilurek dosa gimana? Ya kalau kita tahu, jangan makan di situ. Jangan makan di situ. Seperti itu, jangan gampang-gampangan. Orang yang menggampangkan dosa, ibadahnya tidak indah. Orang yang menggampangkan maksiat, walaupun dia tidak niat loh, dia tidak niat makan untuk mendengarkan musik dah. Kalau kita orang ngaji, insya Allah kita husnudzon. Mereka hanya longgar saja, karena tujuannya untuk makan, bukan tujuannya mendengarkan apa? Musik. Tetapi ini termasuk menggampangkan. Maka siapa yang menggampangkan maksiat, ibadahnya tidak lezat. Jadi ada faedah dari Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah. Ditanya, Syekh, bagaimana merasakan lezatnya ibadah? Allahu Akbar. Ini pertanyaan yang agung sebenarnya. Beliau berkata, lezatnya ibadah itu bukan usaha kita, tetapi itu anugerah dari Allah yang menandakan amal kita diterima. Itu adalah anugerah dari Allah. Karena sabaran seseorang di dalam meninggalkan maksiat, keikhlasan seseorang di dalam beribadah, kemudian dia terus menerus di dalam ibadah tersebut, maka pada akhirnya Allah menganugerahkan lezatnya ibadah. Jadi sehingga Allah menganugerahkan kepadanya lezatnya ibadah. Karena ibadah itu berat awalnya, iya, harus dilawan. Kemudian menjadi terbiasa. Kemudian menjadi kenikmatan. Jadi kalau sudah kenikmatan, kita ingin setiap hari ada berapa sholawat, berapa kali tasbih, berapa kali membaca zikir-zikir tertentu, kemudian qiyamul lailnya berapa rakaat yang kita kerjakan, kemudian qabliyah ba'diyah, sholat fardunya tepat waktu atau enggak, tumaknina atau enggak. Ini semuanya diperjuangkan, bukan biasa-biasa saja. Enggak, itu diperjuangkan. Salah satu perjuangan untuk mendapatkan manisnya ibadah, ya janganlah kita menikmati maksiat. Tidak berkumpul kita ini menikmati maksiat sama menikmati ibadah, tidak berkumpul. Jadi ada orang itu kalau beribadah kuat sekali, nikmat sekali. Kalau maksiat kuat sama, tidak bisa. Kita ini menikmati maksiat atau menikmati apa? Ibadah. Pilih mana? Nah itu loh. Kalau kita menikmati HP, lihat HP ini, subhanallah, sebelum tidur HP, bangun tidur katanya HP, sepertiga malam masih HP. Kayak gini bisa. Berdoa saja berat. Berdoa pun di tempat yang suci, di Arafah, mereka datang, ya Ustaz, kita doa apa lagi? Sudah selesai doa kita tadi.
gak kuat doa di waktu yang lama, dari selesai sholat zuhur sampai matahari terbenam. Kekuatan di hari itu adalah diawali di hari ini. Demikian. Jelas ya? Wallahu a'lam. Cukup, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Intinya kita ngaji seperti ini tujuannya apa? Untuk diamalkan. Kita tadi ngaji gambar, tolong dikoreksi. Baju anak-anak kita yang ada gambar jangan dipakai. Kalau bisa dihilangkan gambarnya, alhamdulillah. Menghilangkan gambar dengan menghilangkan kepalanya. Menghilangkan gambar dengan menghilangkan kepalanya, bukan sekedar matanya, tetapi menghilangkan apa? Kepalanya. Jadi tidak mengapa. Kemudian boneka anak kita itu boneka mainan, bukan boneka apa? Hiasan. Jadi kalau tidur kok dipasang bonekanya kanan kiri atas bawah ada, ini hiasan sudah. Itu hiasan. Kalau boneka mainan taruh di kotak atau taruh di lemari, selesai dibuat main diletakkan. Kalau boneka hiasan ya dihias di tempat tidur atau di lemari atau di ruang tamu. Maka terkena ancaman pada hadis ini. Naudzubillah. Wallahu a'lam. Semoga Allah menganugerahkan kita iman yang kuat. Semoga Allah menerima amal kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah membimbing kita untuk menyempurnakan tauhid kita. Semoga Allah menguatkan kita di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj salaf sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan yang terakhir ketika kita meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semua di surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.